Janji manis berujung pahit. Karya Nadia Rahma. Dibacakan oleh Nadia sendiri. Tidak kusangka janji mampu mengakhiri hidup seseorang hanya karena ia menepatinya. Seorang teman lelakiku yang baik, Iyas, meninggal dunia. Aku benci masa itu, di mana aku seolah menjadi seorang pembunuh. Di suatu malam yang hening, diisi dengan bunyi detik-detik jam. Tiba-tiba, handphone yang kupegang berbunyi, memecahkan suasana. Aku menatap layarnya. Ada tulisan satu pesan baru. Tertulis, Assalamualaikum, Iyas. Langsung aku balas pesan itu dengan ketikan jari jemari yang kaku kedinginan karena angin malam. Tak terasa waktu berjalan, malam pun larut. Ternyata Iyas bilang besok pagi Iyas akan pergi karena pertukaran pelajar. Kemudian hari pagi pun datang. Tak disangka Iyas mengirimiku gambar matahari yang sedang terbit. Terlihat indah sekali. Terasa nyaman melihatnya. Iyas juga meninggalkan pesan di bawah gambar itu. Aku ingat kamu suka dengan matahari, dan aku tahu bahwa kamu sangat suka melihat matahari terbit. Aku berjanji, aku akan mengajak teman baikku pergi melihat sunrise bersama. Tapi, tunggu aku pulang nanti ya. Aku tersenyum membaca pesan itu. Aku memang suka matahari. Bagiku, matahari adalah sumber kehidupan. Matahari penuh dengan ketulusan. Ia dengan tulus mengukir tawa untuk seluruh manusia, tanpa meminta imbalan dari siapapun. Dan matahari itu selalu setia. Ia akan selalu terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Hari berganti. 6 bulan sudah terlewati. Ini adalah hari pertama di semester 2. Aku tak ingat betul. Itulah hari kedatangan Iyas ke sekolah. Di dalam ruangan kelas, ramai sekali murid-murid yang menghias kelas untuk penyambutan kedatangan Iyas. Saat Iyas datang, Iyas bilang padaku, "Hai Nat, gimana kabar kamu?" Tanyanya. "Kabarku tak pernah baik semenjak kepergian teman baikku Iyas," jawabku sambil tertawa kecil menggodanya. "Tenang saja, hari ini aku di sini." "Oh iya, kamu ingat janjiku?" Iyas mulai mengingatkanku. "Tentang sunrise? Tentu saja aku ingat. Aku menantikan hari itu," jawabku penuh semangat. "Benar seperti itu? Baiklah, lusa nanti kan kita libur. Bagaimana kalau kita pergi hari itu?" "Boleh tuh," jawabku. Namun, samar terdengar bahwa Iyas bilang, "Lebih cepat mungkin akan lebih baik." Saat kutanya, ia mengalihkan pembicaraan. "Mungkin aku salah dengar," kataku. Aku tidak tahu bahwa ternyata di hari itu juga ia harus pergi ke dokter mengecek kesehatannya. Tetapi dia lebih memilih untuk menepati janji itu padaku. Aku tahu Iyas punya asma. Namun, setauku itu tidak terlalu parah. Itu karena Iyas yang tak pernah terlihat kesakitan berlebihan saat kambuh. Ia selalu ceria. Ia selalu menghibur orang-orang di sekitarnya. Minggu. Hari di mana Iyas menjemputku. Di pagi hari,
langit yang belum begitu terang. Bahkan lampu-lampu jalan yang berjajar rapi pun masih menyala, membagikan keterangannya di jalanan. Tak terasa, 30 menit sudah perjalanan kami. Ternyata, Iyas mengajakku ke sebuah tempat yang tinggi. Mungkin seperti lereng pesawan di gunung. Saat tiba di sana, aku terdiam, menunggu siapa yang akan memecahkan suara terlebih dahulu. Ternyata Iyas. Sepertinya hanya momen ini yang aku berikan untukmu, kata Iyas. Tak apalah, aku senang kamu menepati janjimu untuk melihat sunrise bersama. Iyas, kamu tahu matahari juga sama sepertimu. Iya, penepat janji yang baik, jawabku. Maksudmu? Tanya Iyas kebingungan. Iya, matahari takkan pernah ingkar janji. Ia akan selalu terbit pagi hari menggantikan malam dalam gelap, jelasku. Oh, begitu. Kemudian kita menikmati saat-saat matahari mulai naik. Tapi anehnya ia terdiam. Biasanya ia selalu menjadi komunikator saat kita berbincang bersama. Saat aku perhatikan, muka Iyas pucat. Aku khawatir dengan keadaannya. Namun, Iyas bilang, ia tidak apa-apa. Walau begitu, aku tidak percaya. Aku mengajaknya pulang. Dan kekhawatiran semakin bertambah saat Iyas terjatuh pingsan dan menggeletak di atas tanah bekas kita duduk tadi. Aku mencoba membangunkannya, namun tak berespon apapun. Aku takut sesuatu terjadi pada teman baikku. Aku berusaha menghubungi dan meminta bantuan pihak medis. Tak berapa lama, mereka datang dengan segala peralatan menyeramkannya. Dan hal yang lebih menyeramkannya, ketika mereka bilang, kalau saja ia sudah tiada. Sungguh tidak bisa dipercaya. Namun itu semua nyata. Aku tidak bisa mengelak. Kebenaran memang pahit. Dan itulah hari di mana aku merasa seolah aku telah melakukan kejahatan. Matahari terbit yang sebelumnya membuat hari-hariku merasa nyaman, kini berubah, membuatku merasa bersalah. Sekian, terima kasih.